Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Kristi Sugama Nurung, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam dengan nomor pokok mahasiswa 205-2012 akan mencoba memaparkan dari tugas makalah saya, di mana tugas makalah saya berjudul Upaya Penerapan e-Government pada Masa Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Adapun latar belakang masalah dari makalah saya kali ini adalah setelah reformasi tahun 1998, paradigma yang mendorong berkembangnya dalam pemerintahan Indonesia yaitu tuntutan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dan adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Mendasari hal itu, maka timbullah istilah clean and good governance di Indonesia, sehingga terciptanya kehidupan yang madani yang berorientasi pada era digitalisasi modern. Good governance memiliki makna sebagai tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih, clean governance, dan berwibawa serta bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan clean and good governance, terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, dibutuhkan langkah kebijakan yang mengarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan Information and Communication Technologies (ICT), yaitu e-government atau pemerintahan elektronik. Sehingga tujuan penyelenggaraan e-government adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penerapan dan realisasi e-government di Indonesia mengalami tantangan sejak adanya pertumbuhan era industri 4.0. Salah satu kendala dalam penerapan e-government adalah karena terbatasnya regulasi sebagai payung hukum. Saat ini, belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan e-government. Berikut dengan tidak seimbangnya perkembangan teknologi yang begitu pesat dan tidak dapat terbendung lagi. Digitalisasi sudah mulai memasuki celah-celah kehidupan kita sehari-hari. Kemajuan teknologi tersebut kemudian banyak dimanfaatkan oleh sektor negeri maupun sektor privat atau swasta. Banyak perusahaan bahkan industri kecil kreatif yang memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, pada penulisan ini akan diuraikan rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan peran e-government dalam menyongsong era revolusi 4.0. Kedua, kendala apakah yang mempengaruhi penerapan e-government di Indonesia pada saat ini? Dan ketiga, rumusan terbaik untuk mempersiapkan proyeksi e-government terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang. Rumusan masalah dari makalah saya kali ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan e-government pada era revolusi industri 4.0 di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mengatur perubahan revolusi 4.0. Yang ketiga, bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia terhadap revolusi industri 4.0. Adapun metode penelitian pada tugas makalah saya kali ini, yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus utama mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang
cari lebih diutamakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan e-government dalam era revolusi 4. Industri 4.0. Meskipun demikian, data sekunder selain yang bersumber dari bahan hukum primer juga berasal dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sangat berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, state approach, dan pendekatan kasus, case approach. Cara pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu merujuk atau mengumpulkan pada bahan-bahan yang didokumentasikan. Sedangkan alat pengumpulan dan data digunakan studi dokumentasi, yaitu studi dengan cara mempelajari data, baik berupa buku, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Data penelitian dianalisis dengan analisis isi, content analysis. Analisis isi dilakukan terhadap kesemua data sekunder yang dikumpulkan. Namun demikian, analisis isi terutama terhadap dokumen yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian dan pembahasan, Indrajit menuturkan apabila dilihat dari historis perjalanannya, konsep e-government berkembang karena ada 3 yang melatar belakangi, yaitu yang pertama, era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin disingkirkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya di dalam sebuah negara dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri menjadi lebih berorientasi ke eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi komputer dan telekomunikasi menjadi begitu pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat langsung disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi bersangkutan seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut, secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara mediasi apapun. Tentu saja buah dari teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnya. Karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena adanya teknologi ini, inilah alasan lain mengapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dirinya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak lepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kedekatan antara masyarakat sebagai pelanggan dengan pelaku ekonomi, pedagang, investor, perusahaan, dan lain-lain telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini
tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standar kualitas pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi. Bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur lainnya. Ketiga, aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat yang mengingatkan pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Inisiasi pemerintah elektronik dalam e-government itu pun kemudian masih terus dikembangkan untuk menjawab tuntutan tersebut. Di Indonesia, e-government sendiri mempunyai arti yang secara khusus, yaitu merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, sekaligus selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi, dan web atau internet. Pada dasarnya, e-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Setidaknya ada 4 klasifikasi hubungan bentuk baru dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini, yaitu government to citizen, G2C, government to business, G2B, government to government, G2G, government to employee, G2E. Ketika pemerintah telah berkomitmen mengembangkan good governance atau ketata pemerintahan yang baik, maka pelayanan publik menjadi salah satu titik strategis yang harus mendapat perhatian khusus. Terdapat beberapa pertimbangan terkait hal tersebut, yaitu pelayanan publik adalah ranah di mana negara berinteraksi secara intensif dengan warganya. Pelayanan publik merupakan ranah di mana berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur ketata pemerintahan. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang merata kepada seluruh warganya. Untuk menjawab tantangan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi menuju era e-government tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi, dan lebih fokus membentuk jaringan sistem manajemen proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh lembaga pemerintah masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintahan secara optimal. Pengembangan e-government merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien. Dengan melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, di mana pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan, yaitu yang pertama, pengolahan data, pengolahan informasi, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronis. Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Untuk mencapai tujuan yang dimaksud tersebut, bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu diantaranya, yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang memuaskan masyarakat luas, serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas, serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintahan daerah otonom. Bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakat maupun pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan ekonomis. Sehingga pemerintah harus bisa menyelesaikan fungsinya dalam negara. Peran e-government sebagai bagian dari smart governance dalam mendukung dan menyongsong era revolusi industri 4.0 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Indonesia Industrial Summit 2018, di mana Presiden Jokowi meluncurkan peta jalan atau roadmap Making Indonesia 4.0 yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Berjalan dengan itu, pemerintah harus berpacu mempersiapkan diri menghadapi gelombang disrupsi teknologi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebetulnya telah jelas berkaitan pelayanan publik dan era revolusi industri 4.0, di mana ada pasal yang mengatur bahwa pelayanan publik harus mempunyai sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Merujuk pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Sementara di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non-elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan, dan penilaian kinerja. Saat ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah atau disebut juga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD, telah membuat program e-Samsat, di mana sistem ini dapat digunakan untuk masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak yang lebih praktis dan mudah. Karena sistem ini diakses secara online melalui smartphone yang mana sudah hampir semua kalangan masyarakat memilikinya, dan melakukan pembayaran melalui m-banking atau ATM bank yang telah ditentukan.
Pengembangan inovasi ini terus ditingkatkan oleh pemerintah dan semakin diminati oleh wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki kesibukan dan memiliki waktu yang cukup dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk membayar pajaknya. Elektronik samsat e-samsat merupakan alat untuk memproses pembayaran pajak yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan tempat pembayaran yang sudah tertera dan dapat dipilih. Salah satu juga batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor. Adapun beberapa keuntungan dengan diterapkannya sistem aplikasi e-samsat ini, antara lain, yang pertama, dengan sistem aplikasi e-samsat ini, proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua, proses pembayaran yang lebih mudah hanya dengan mengakses aplikasi, memilih metode pembayaran, lalu memasukkan nomor polisi dan nomor rangka, kemudian akan mendapat kode bayar. Ketiga, dapat mengurangi penggunaan kertas, karena dalam proses pembayaran tidak lagi membutuhkan fotokopi STNK dan KTP. Keempat, memperoleh tingkat keamanan yang lebih baik karena pembayaran yang dilakukan secara non-tunai. Kelima, dapat mengurangi keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak. Keenam, dapat mengecek dan mengetahui informasi tentang NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Penerapan e-samsat dapat memberikan manfaat untuk pemerintah daerah karena dapat membantu menyediakan data yang lebih valid dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem baru ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak dan lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang dapat mempermudah seluruh aktivitas, dengan membayar menggunakan non-tunai yang lebih aman dan praktis dari menggunakan cash atau uang tunai. E-Samsat Kepri atau elektronik Samsat Kepri yang digunakan di Kota Batam merupakan layanan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana pembayaran dapat dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang sudah ditentukan, seperti ATM Bank Riau Kepri, ATM BNI, dan Bank BJB. Dan sistem aplikasi dapat didapat dengan mengunduh sistem aplikasinya terlebih dahulu. Dalam sistem ini juga tersedia layanan untuk mengetahui mengenai informasi pajak kendaraan dan NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Dengan kemudahan layanan untuk proses pembayaran, diharapkan dapat menekan tingkat tunggakan pajak yang terkadang disebabkan oleh keterbatasan waktu wajib pajak. Dengan adanya tingkat ketunggakan yang berkembang, maka akan menambah tingkat penerimaan pajak. E-government memiliki banyak manfaat dalam sistem berdemokrasi yang saat ini kita terapkan, diantaranya meningkatkan kecepatan komunikasi antar pemerintah, masyarakat, swasta maupun koordinasi antar instansi yang berbasis internet. Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan, menghemat anggaran pemerintah, serta memudahkan alur informasi yang dapat diakses secara terbuka, guna mewujudkan cita-cita good governance dan open governance pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kesimpulan, e-government merupakan sistem IT yang diterapkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan mengakses informasi dan pelayanan publik. Perkembangan sistem e-government di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat, namun secara kualitas masih belum memadai, dikarenakan implementasi e-government belum merata pada seluruh wilayah dan masih berfungsi sebagai penyedia informasi statik saja. Diperlukannya komitmen pemerintah dalam melakukan penyempurnaan pengembangan e-government, terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi, serta sosialisasi di internal pemerintahan maupun kepada masyarakat.
Beberapa kendala mendasar di dalam penyelenggaraan e-government dalam revolusi industri 4.0 pada saat ini berada di tingkat pemerintahan daerah, diantaranya yaitu inisiatif dan pemaknaan implementasi e-government oleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif. Karena kesiapan peraturan, produsen, dan keterbatasan sumber daya manusia, banyak pemerintah daerah mengidentikan implementasi e-government hanya sekedar membuat situs web Pemda saja. Sehingga penyelenggaraan e-government hanya berhenti di tahap pematangan saja dari 4 tahap yang harus dilalui. Proyeksi e-government terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang haruslah adanya rumusan terbaik diantaranya tatanan regulasi hukum yang baik dan perlindungan hukum. Pemerintah meningkatkan pendidikan khususnya di bidang IT sebagai pembentukan SDM yang mumpuni. Infrastruktur dan ketersediaan media akses yang memadai, pembentukan karakter dan etos kerja yang baik bagi SDM aparatur pemerintah. Merubah mindset aparatur menjadi disruptif mindset aparatur di Indonesia. Revolusi industri 4.0 berbasis revolusi moral, menciptakan entrepreneurial leadership yang handal, diperkuatnya pendidikan agama. E-government merupakan upaya pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna tercapainya penyelenggara pelayanan prima kepada masyarakat. Baiklah, demikian pemaparan saya terkait tugas makalah saya yang berjudul Upaya Penerapan E-Government pada Masa Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.